Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Manajemen C 2018 Unimap. Nah teman-teman, kali ini kami kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran yang gak kalah menariknya dari video yang sebelumnya, yaitu tentang inovasi terbuka. Yuk langsung aja disimak penjelasan berikut ini. Pengertian inovasi terbuka. Menurut Gainsbourg pada tahun 2003 mengasumsikan bahwa inovasi terbuka sebagai paradigm that assume that firms can and should use external as well as internal ideas and internal and external players to market as they look to advance their technology. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa open innovation adalah sebuah paradigma yang berasumsi bahwa perusahaan bisa dan seharusnya menggunakan beberapa ide dari dalam dan luar perusahaan ke pasar untuk memajukan teknologi perusahaan. Kelebihan inovasi terbuka. Inovasi terbuka menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan yang beroperasi pada program kolaborasi global. Yang pertama, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, potensi peningkatan dan produktivitas pembangunan, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal, berpotensi untuk pemasaran filler, transformasi digital yang ditingkatkan, berpotensi untuk melengkapi model bisnis yang baru, dan memanfaatkan ekosistem inovasi. Kelemahan inovasi terbuka. Menerapkan model inovasi terbuka secara alami yang dikaitkan dengan sejumlah resiko dan tantangan, termasuk 1. Kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. 2. Potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. 3. Meningkatnya kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. 4. Merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. 5. Menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Prinsip inovasi terbuka. 1. Tidak semua orang pintar bekerja untuk kita. Kita perlu untuk bekerja dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan. 2. Eksternal R dan D dapat menciptakan nilai yang signifikan, sedangkan internal R dan D mengembangkannya. 3. Perusahaan tidak harus melakukan penelitian sendiri dan menciptakan keuntungan darinya. 4. Bangun model bisnis yang lebih baik untuk jangka panjang. 5. Penggunaan yang baik dari internal maupun eksternal pasti akan memenangkan pasar. 6. Tidak ada salahnya membeli IP orang lain untuk kemajuan bisnis model perusahaan kita. B. Faktor keberhasilan. 1. Manusia. 2. Kreasi sebuah produk baru yang inovatif dan memiliki nilai tambah dan manfaat bagi kehidupan manusia. 3. Produk yang telah dihasilkan dapat didistribusikan agar dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. 4. Ide atau gagasan. 5. Budaya organisasi. 6. Kemitraan. 7. Kekayaan intelektual. 8. Tenaga ahli. Strategi untuk mengembangkan perusahaan menggunakan inovasi terbuka. Pada inovasi terbuka, terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama, yaitu funding, generation, dan commercializing innovation. 1. Funding innovation. Fokus pada memberikan bantuan untuk semangat inovasi. Funding innovation terbagi menjadi 2, yaitu A. Innovation investor. Pada awalnya innovation investor adalah corporate R&D, tetapi sekarang telah berkembang
dan beberapa tipe muncul seperti venture capital firms, angel investor ataupun small business investment companies. B. Innovation benefactor. Tidak seperti investor, benefactor fokus pada tahap awal pada research discovery. 2. Generating innovation. Strategi ini memiliki 4 tipe. Organisasi yang biasanya menggunakan ini: A. Innovation explorer. Spesialisasi dalam melakukan fungsi riset yang dimana fungsi ini berada di dalam corporate R&D laboratories. B. Innovation merchant. Fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP, sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. C. Innovation architect. Menyediakan viable service di mana menggunakan teknologi yang rumit yang bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan mengembangkan suatu arsitek sistem yang dimana banyak perusahaan yang terlibat. D. Innovation missionaries. Terbagi menjadi orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu commercializing innovation, terdiri dari 2 macam. Yang pertama, innovation markets. Sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, innovation on step center, atau menyediakan kombinasi produk dan jasa dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Model inovasi terbuka terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu idea competition. Pada model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor oleh kiriman yang sukses dan bermanfaat. Kompetisi pengembang seperti acara hackathon termasuk dalam kategori ini dalam open inovasi. Metode ini memberikan organisasi dengan akses murah dengan jumlah besar dalam hal ide-ide inovatif. Selain itu juga menyediakan wawasan yang lebih dalam kebutuhan pelanggan mereka dan kontributor mereka. Yang kedua yaitu customer immersion. Pada saat sebagian besar berorientasi pada akhir siklus pengembangan produk, teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas melalui karyawan dari organisasi tuan rumah. Perusahaan dengan demikian dapat secara akurat menggabungkan masukan pelanggan, sementara juga memungkinkan mereka untuk terlihat lebih dekat dalam proses desain dan manajemen produk siklus. Yang ketiga, inovasi networks. Model ini berhubungan erat dengan kompetensi ide. Sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk intensif. Perbedaannya berkaitan dengan fakta bahwa jaringan kontributor digunakan untuk mengembangkan solusi untuk masalah diidentifikasi dalam proses pembangunan. Sebagai lawan produk baru, penekanan harus ditempatkan pada menilai kemampuan organisasi untuk memastikan penciptaan nilai dalam open inovasi. Yang keempat, Einstein. Model ini muncul karena ide istimewa Ludwig Boltzmann Gesellschaft di Austria memulai sebuah proyek bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental dan digunakan konsep inovasi terbuka untuk memilah pertanyaan penelitian. Lembaga ini juga meluncurkan pertama Lab Open Inovasi dalam ilmu untuk mengajar 20 ilmuwan yang dipilih konsep Open Inovasi selama 1 tahun. Di Facebook, Ludwig Boltzmann Gesellschaft menginformasikan tentang laboratorium para peserta dan guru dan berita tentang inovasi dalam bentuk ilmu. Yang kelima, produk platforming. Pada pendekatan ini melibatkan mengembangkan dan mengenalkan produk sebagai selesai
untuk tujuan menyediakan kerangka kerja atau alat untuk kontributor untuk mengakses, menyesuaikan, dan mengeksploitasi. Tujuannya adalah untuk kontributor untuk memperluas fungsi platform produk sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan dari produk untuk semua orang yang terlibat. Tersedianya kerangka kerja perangkat lunak seperti alat pengembangan perangkat lunak atau disebut juga SDK atau sebuah antarmuka pemrograman aplikasi atau disebut juga API adalah contoh umum dari platform produk pendekatan. Ini umum di pasar dengan efek jaringan yang kuat, di mana permintaan untuk produk penerapan kerangka seperti ponsel atau aplikasi online meningkatkan dengan jumlah pengembang yang tertarik untuk menggunakan platform Tolkien. Skalabilitas tingkat platforming sering mengakibatkan kompleksitas meningkat administrasi dan jaminan kualitas dari produk tersebut. Yang keenam, kolaborasi produk design and development. Dan demikian pula untuk platforming produk di model ini, organisasi menggabungkan kontributor mereka ke dalam pengembangan produk. Ini beberapa dari platforming dalam arti bahwa selain menyediakan kerangka yang kontributor mengembangkan, organisasi penyelenggara masih mengontrol dan pertahankan produk akhirnya dikembangkan bekerjasama dengan kontributor mereka. Metode ini memberikan organisasi lebih banyak kontrol dengan memastikan bahwa produk yang benar dikembangkan secepat mungkin sambil mengurangi biaya keseluruhan pembangunan. Contoh perusahaan yang menerapkan inovasi terbuka yaitu Lego. Mayoritas pengguna Lego adalah orang dewasa dan anak-anak. Untuk itu, Lego melakukan open innovation dengan melibatkan semua orang. Siapapun yang ingin menuangkan idenya untuk produk Lego melalui Project Lego Kusho, yaitu sebuah website di mana setiap orang bisa menggambarkan ide mereka tentang produk Lego. Ide yang dimaksud adalah ide yang baru, asli dan kreatif, di mana jika proyek yang dibuat dari ide seseorang tersebut disukai lebih dari 10.000 orang, maka ide tersebut akan diproduksi dan dijual oleh Lego. Perumus produk ini akan mendapatkan 1% dari setiap penjualan produk tersebut. Kesimpulan, inovasi terbuka atau open innovation sebagai paradigma baru, di mana Josh Brown 2003 mengasumsikan bahwa inovasi terbuka sebagai paradigm that assumes that firm can and should use external as well as internal ideas and internal and external path to market as they look to advance their technology. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa open innovation adalah sebuah paradigma yang berasumsi bahwa perusahaan bisa dan seharusnya menggunakan beberapa ide dari dalam dan luar perusahaan ke pasar untuk memajukan teknologi perusahaan. Namun, menerapkan model inovasi terbuka secara alami dikaitkan dengan sejumlah risiko dan tantangan. Di antaranya adalah kemungkinan mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan, meningkatnya kerumitan dalam mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi suatu proyek, dan potensi kehilangan keunggulan kompetitif sebagai konsekuensi dari pengungkapan kekayaan intelektual. Terima kasih telah menonton video dari Kelompok 2. Jangan lupa ya untuk menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.